Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Golden Maulana Firdaus, NIM 20484014, Galuh Sekar Kinasih, NIM 20484021, Sinta Anissa Dewi, NIM 20484022, Vivi Nurfianti, NIM 20484023, dan Bagas Chandra Wahyudi, NIM 20484024, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Salep Mata Gentamisin Sulfat 0,3% sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bagian formulasi. Tiap 5 gram sediaan mengandung gentamisin sulfat 0,3%, metilparaben 0,18%, propilparaben 0,02%, parafin liquidum 0,5 gram, serta vaselin album et 5 gram. Bagian formulasi yang kedua yaitu yang pertama bahan gentamisin sulfat 0,3% yang berfungsi sebagai antibiotik. Yang kedua, metilparaben 0,18% berfungsi sebagai pengawet, propilparaben 0,02% juga berfungsi sebagai pengawet, parafin liquidum 0,5 gram yang berfungsi sebagai alkalizing agent, dan yang terakhir yaitu vaselin album et 5 gram yang berfungsi sebagai basis salep. Untuk yang selanjutnya, bagian perhitungan dan penimbangan bahan. Bahan yang pertama, gentamisin sulfat 0,3%. Untuk 1 tub membutuhkan 5 gram kali 0,3 per 100 sama dengan 0,015 gram. Sedangkan untuk 10 tub yaitu digunakan 0,015 gram dikali 10 sama dengan 0,15 gram. Jadi, untuk pembuatan dilebihkan 10%, yaitu 0,15 gram ditambah 10% dikali 0,15 sama dengan 0,165 gram. Untuk bahan yang kedua, yaitu metilparaben, sama dengan 0,18 gram per 100 ml dikali 10 ml sama dengan 18 mg. Untuk 10 tub digunakan 18 mg dikali 10 sama dengan 180 mg. Dilebihkan 10%, yaitu menjadi 198 mg. Untuk bahan selanjutnya yaitu propilparaben 0,02 gram per 100 ml kali 10 ml sama dengan 2 mg. Untuk 10 tub yaitu 2 mg kali 10 sama dengan 20 mg dan dilebihkan 10% menjadi 22 mg. Untuk bahan selanjutnya yaitu parafin liquidum 0,5 gram. Untuk 10 tub yaitu 0,5 gram kali 10 sama dengan 5 gram dan dilebihkan 10% menjadi 5,5 gram. Dan bahan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu vaselin album adalah et 5 gram dan digunakan 5 gram kali 10 sama dengan et 50 gram dan hasilnya adalah 55 gram. Dan selanjutnya 55 gram tadi dikurangi dari bahan yang sudah dihitung sebelumnya menjadi 7,535 gram. Sterilisasi alat. Alat pertama kaca arloji. Metode sterilisasinya oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kedua, gelas kimia. Metode sterilisasinya yaitu oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Ketiga, batang pengaduk oven selama 170 derajat Celcius selama 1 jam. Keempat, corong. Metode sterilisasinya oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, buret. Metode sterilisasinya oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian pipet tetes oven selama 170 derajat Celcius selama 1 jam. Gelas ukur, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 12 menit. Kemudian botol tetes mata atau hidung
Metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian neraca analitik, tidak ada metode sterilisasinya atau tidak disterilisasikan. Kemudian aluminium foil, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kertas saring, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Terakhir Erlenmeyer, metode sterilisasinya yaitu oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya yaitu sterilisasi bahan. Bahan-bahannya yaitu gentamisin sulfide, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kedua bahannya yaitu metil paraben, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Bahan ketiga yaitu propil paraben, metode sterilisasinya yaitu autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Parafin liquidum, metode sterilisasinya yaitu oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Terakhir bahannya yaitu vaselin album, metode sterilisasinya yaitu oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Masuk ke cara kerja. Yang pertama, bahan-bahan yang akan digunakan ditimbang dan disterilisasi. Kemudian digerus halus gentamisin sulfat lalu disisihkan. Digerus metil paraben dan propil paraben sampai halus lalu disisihkan. Setelah itu, vaselin album dimasukkan sebagian ke dalam mortir, ditambahkan sedikit demi sedikit parafin liquid, gerus sampai homogen. Dimasukkan sisa vaselin album lalu gerus homogen. Selanjutnya, gentamisin sulfat dimasukkan dan digerus homogen bersama basis tersebut. Metil paraben dan propil paraben dimasukkan ke dalam basis tersebut, diaduk sampai homogen. Setelah semuanya tercampur rata, lakukan sterilisasi dengan autoclave di atas cawan menggunakan kain penyaring atau batis. Setelah itu, sediaan dapat dimasukkan ke dalam tub steril, diberi etiket dan label. Lanjut untuk bagian preformulasi. Yang pertama ada gentamisin sulfat dengan pemberian serbuk putih sampai kekuningan. Kelarutan larut dalam air, tidak larut dalam etanol, aseton, kloroform, ether, dan benzen. Stabilitas stabil pada suhu 4 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua ada metil paraben dengan pemberian serbuk blur halus putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 35 bagian etanol 95%, dan dalam 3 bagian aseton, mudah larut dalam ether dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas. Jika didinginkan larutan tetap jernih. Stabilitas mudah terurai oleh cahaya. Yang ketiga ada propil paraben, pemberian serbuk blur putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%, dalam 3 bagian aseton, dalam 140 bagian gliserol, dan dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan hidroksida. Yang keempat ada parafin liquidum, pemberian transparan, tidak berwarna, cairan kental, tidak berfluoresensi, tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin dan berbau ketika dipanaskan. Kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 95%, gliserin dan air, larut dalam jenis minyak lemak hangat. Stabilitas dapat teroksidasi oleh panas dan cahaya. Penyimpanan wadah tertutup
rapat, hindari dari cahaya kering dan sejuk. Yang terakhir ada vaselin album, pemerian putih atau kekuningan, massa berminyak transparan dalam lapisan tipis setelah didinginkan. Kelarutan, tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dingin atau panas dan dalam etanol mutlak dingin, mudah larut dalam benzene, karbon disulfid, dalam kloroform, larut dalam heksan, dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri. Stabilitas, jika teroksidasi dapat menimbulkan warna dan bau yang tidak dikehendaki. Untuk mencegah, ditambahkan antioksidan. Penyimpanan, di tempat tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat sejuk dan kering. Yang terakhir yaitu evaluasi sediaan, meliputi uji sterilitas pada tube 1 steril, tube 2 steril, tube 3 steril. Selanjutnya uji homogenitas, tube 1 homogen, tube 2 homogen, dan tube 3 homogen. Selanjutnya penetapan pH, tube 1 pH 6, tube 2 pH 6, dan tube 3 pH 6. Selanjutnya yaitu uji kebocoran. Pada tube 1 tidak bocor, tube 2 tidak bocor, dan tube 3 tidak bocor. Yang terakhir yaitu uji tipe emulsi. Pada uji tipe emulsi ini tidak ada hasil evaluasi sediaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan